Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Luki Dwi Fitriani. Ibu di sini sebagai guru magang di SD Negeri Soropadan, Surakarta. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tentang Tema 6, Subtema 3, Pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menyebutkan keberagaman karakteristik tempat ibadah. Kemudian yang kedua, mengemukakan informasi keberagaman tempat ibadah yang dimanfaatkan umatnya. Kemudian yang ketiga, menganalisis hal-hal penting dalam mendeklamasikan puisi. Kemudian yang keempat yaitu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kemudian yang kelima yaitu mengidentifikasi karya seni rupa teknik tempel, dan yang terakhir yaitu membuat karya kolase dari daun kering. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, di antaranya yaitu masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, kelenteng, pura, dan vihara. Berikut merupakan nama tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. Yang pertama ada masjid, kegiatan keagamaan umat Islam, yaitu yang pertama sholat setiap hari, sholat Jumat setiap hari Jumat, kemudian sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tadarus Al-Quran, pengajian atau dakwah. Selanjutnya yaitu ada gereja, kegiatan keagamaan umat Katolik dan umat Protestan. Kegiatan keagamaan umat Katolik yang pertama yaitu ibadah misa setiap hari, kemudian ibadah misa mingguan, kemudian sekolah minggu, dan perayaan Natal. Sedangkan kegiatan keagamaan umat Protestan yang pertama yaitu ibadah kebaktian dan harian, kemudian pengakuan dosa di hadapan imam, kemudian sekolah minggu, dan perayaan Natal. Selanjutnya yaitu vihara, kegiatan keagamaan umat Buddha. Yang pertama yaitu ibadah puja bakti setiap hari. Selanjutnya ada penataran agung, perayaan Waisak, Katina, Asada, dan Magya Puja. Selanjutnya yaitu ada pura, kegiatan keagamaan umat Hindu. Yang pertama yaitu ibadah puja setiap hari, sembahyang malam Jumat, kegiatan pasrama, perayaan Galungan, Nyepi, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwarasutri. Keberagaman yang ada di Indonesia mempengaruhi keinginan dan cita-cita yang berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Berikut merupakan cerita meraih cita walau nyaris putus asa. Silahkan anak-anak simak dan dicari makna dari cerita tersebut. Nah, anak-anak, silahkan lengkapi diagram berikut ini berdasarkan bacaan cerita meraih cita walau nyaris putus asa di buku kalian masing-masing. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WhatsApp group. Dari cerita meraih cita walau nyaris putus asa, kita mengetahui bahwa diri kita boleh menekuni apa saja yang disenangi selama itu baik. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha selama kita mau berusaha. Nah,
Anak-anak, kita sudah tidak asing dengan mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi merupakan membacakan puisi dengan pelafalan, tekanan yang tepat, intonasi, dan tidak lupa ekspresi wajah yang sesuai dengan tema dari puisi tersebut. Jika tema puisi tentang harapan dan doa, maka ekspresi wajah kita yaitu khusyuk seperti sedang berdoa kepada Tuhan dan mata berbinar dan menerawang jauh ke depan. Sedangkan jika tema puisi kegembiraan, maka ekspresi wajah kita yaitu riang seperti sedang mendapatkan sesuatu. Dan jika tema puisi itu kesedihan, maka ekspresi wajah kita yaitu sedih seperti hampir menangis. Dimisalkan seperti kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama yaitu sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Kemudian sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk jika itu puisi yang kita karang sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu jangan menundukkan kepala pada saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Kemudian bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat. Kemudian bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Kemudian puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks puisi. Dan yang terakhir, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Selanjutnya yaitu montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau gambar lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambaran baru yang mencapai makna. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari montase. Yang pertama diambil dari koran, kemudian ada dari buku-buku yang sudah tidak terpakai, dan yang terakhir itu ada dari majalah. Secara individu, anak-anak membuat montase dengan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada kertas gambar atau buku gambar. Yang kedua, gambar yang sudah ada dari koran, majalah, dan buku yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada lem kertas, gunting, dan alat gambar seperti pensil, spidol, dan pensil warna. Langkah kerja membuat montase yang pertama yaitu potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Gambar-gambar dapat didapatkan dari koran yang sudah tidak terpakai, buku yang sudah tidak terpakai, dan majalah. Kemudian yang kedua yaitu tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar atau buku gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Terakhir, sempurnakanlah karya montase dengan menambahkan gambar tangan sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Dan selanjutnya, hasil montase difoto dan dikirimkan ke WhatsApp group. Nah, itulah tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias dalam pelajaran pada hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada wali murid yang sudah membimbing anak-anak di rumah. Tetap lakukan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.